Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dina Karlina dengan NIM 2250766823 PGSDC, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pasundan tahun 2022. Di sini saya ingin menyampaikan hasil pemikiran saya mengenai aksi nyata pada topik 5 literasi dasar dengan judul pengembangan kecakapan literasi diri. Saya akan menjelaskan mengenai refleksi pembelajaran literasi. Untuk yang pertama adalah pemahaman baru yang didapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri adalah, di sini saya menuliskan ada 6 poin. Yang pertama mengenai pentingnya refleksi diri. Literasi pengembangan diri menekankan pentingnya merenung diri sendiri secara teratur. Hal ini membantu saya lebih memahami tujuan, nilai-nilai, keinginan, dan potensi. Yang kedua, keterlibatan diri aktif. Literasi pengembangan diri mendorong keterlibatan aktif dalam proses belajar dan pertumbuhan. Hal ini membantu saya dalam memahami inisiatif untuk mencari peluang belajar dan pengalaman baru. Kemudian yang ketiga, pengelolaan emosi dan stres. Literasi pengembangan diri membantu saya dalam mengembangkan keterampilan untuk mengelola emosi dan stres secara reflektif, sehingga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, di mana ketika kita membaca buku, kita akan mendapatkan pengetahuan baru dan hal itu membawa kita ke suasana yang baru, hingga emosi ataupun stres juga dapat hilang. Kemudian yang keempat, kemandirian dan tanggung jawab. Literasi pengembangan diri mengajarkan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab atas pertumbuhan pribadi. Hal ini membantu saya menjadi lebih bertanggung jawab atas pilihan atau tindakan. Yang kelima, peningkatan komunikasi dan hubungan. Memahami literasi pengembangan diri dapat membantu saya dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kemudian yang keenam, pengembangan keterampilan berpikir kritis, di mana literasi pengembangan diri membiasakan saya untuk melatih keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi diri sendiri, tujuan dan langkah-langkah yang diambil dalam perjalanan pengembangan diri. Selanjutnya, adalah literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya, yakni ada 6 poin yang saya garis bawahi. Di sini yang pertama adalah membantu meningkatkan pengetahuan. Literasi memungkinkan akses terhadap informasi dan pengetahuan, di mana pada zaman sekarang dituntut untuk melek huruf, memiliki kemampuan untuk memahami dan mengolah informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, internet, dan media yang lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Literasi adalah kunci untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan menciptakan peluang pekerjaan yang lebih baik. Keterampilan literasi yang baik mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memiliki akses ke berbagai bidang pekerjaan. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis. Literasi membantu pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif. Individu yang melek huruf mampu mengambil keputusan yang lebih baik, mengevaluasi informasi secara kritis, dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Yang keempat, membiasakan berpartisipasi sosial. Literasi memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Mereka dapat terlibat dalam diskusi, pemilihan umum, kegiatan komunitas, memberikan kontribusi positif dalam lingkungan sosial. Kemudian yang kelima, meningkatkan pemahaman kebudayaan dan sejarah. Literasi memungkinkan individu untuk dapat memahami dan menghargai warisan budaya, sejarah, dan literatur. Hal ini membantu saya memperluas wawasan tentang dunia dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan budaya. Yang keenam, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Literasi membantu saya untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan dan mengatasi tantangan dengan lebih baik. Pertanyaan yang ketiga adalah, sebagai calon guru, saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi dengan cara mendirikan perpustakaan kecil di masyarakat, dan yang kedua adalah pojok baca. Yang pertama di sini adalah mendirikan perpustakaan kecil di masyarakat. Perpustakaan kecil yang saya idamkan akan berfungsi sebagai pusat sumber daya pengetahuan yang mudah diakses bagi anak-anak, remaja, dan orang tua di lingkungan masyarakat.
Dan yang kedua adalah pojok baca, di mana pojok baca yang ada di lingkungan sekolah tempat saya mengajar masih kurang. Dan di sini saya akan merancang dengan nyaman dan menarik, diisi dengan buku-buku menarik dan bahan bacaan yang relevan dengan materi pembelajaran. Saya percaya bahwa memiliki pojok baca di kelas akan merangsang rasa ingin tahu peserta didik, mengundang diskusi yang mendalam dan membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, pengalaman literasi dan harapan pembudayaan literasi. Salah satu pengalaman belajar tentang literasi yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika saya menjalani praktik pengalaman lapangan 1 PPL 1 di sekolah SD Negeri 123 Babakan Priangan. Di sekolah ini, literasi menjadi bagian integral dari budaya sekolah yang kuat dalam meningkatkan literasi para peserta didik. Suasana sekolah dipenuhi dengan berbagai macam mading dan poster yang mendukung pengembangan literasi dalam berbagai bahasa. Setiap kelas dilengkapi dengan pojok baca yang menarik dan dilaksanakan kebiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Perpustakaan sekolah memiliki koleksi buku yang melimpah, lengkap, dan didukung oleh fasilitas yang nyaman. Untuk mendukung kegiatan literasi, selain itu kunjungan rutin perpustakaan dijadwalkan untuk setiap kelas, membantu menghidupkan semangat literasi bagi peserta didik. Di sini, pada PPL 1, saya dan teman-teman membuat buku interaktif pembelajaran IPA di kelas 5. Selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, saya bekerja sama dengan rekan mahasiswa lainnya dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran IPA yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik terhadap buku pelajaran. Buku yang dirancang memiliki format flipping book, sehingga menjadi sebuah buku interaktif yang dilengkapi dengan berbagai fitur interaktif seperti video, gambar, bergerak, dan suara. Selain itu, menyediakan tautan YouTube agar siswa atau peserta didik dapat menjelajahi dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui sumber-sumber tambahan. Selain itu, kami juga menambahkan tautan Google Form yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami isi bacaan di dalam buku tersebut. Kemudian, tampilan buku interaktifnya seperti ini. Ada 6 bab atau 6 pokok bahasan pembelajaran IPA yang kami ambil dari semester 1 dan semester 2. Selanjutnya ini juga masih beberapa materi yang terdapat dalam buku pembelajaran interaktif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.